Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Aulia Hasna dengan NIM 154. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perkembangan fisik, sosial, dan emosional dewasa tengah. Langsung saja pengertian masa dewasa tengah. Masa dewasa tengah atau middle adulthood adalah tahap perkembangan yang berlangsung pada usia sekitar 40-60 tahun yang sering disebut sebagai masa parubaya menurut Ullock. Di usia parubaya, individu beradaptasi secara mandiri terhadap kehidupan dan harapan sosial. Kebanyakan orang telah mampu mendefinisikan masalah mereka dengan cukup baik untuk menjadi stabil dan dewasa secara emosional. Kemudian perkembangan fisik pada masa dewasa menengah, tanda-tanda perubahan yang tampak jelas yaitu perubahan penampilan fisik, tanda-tanda penuaan mulai muncul seperti kulit mengendur, karena disebabkan hilangnya lemak dan kolagen yang terletak di bawah jaringan kulit. Kemudian rambut yang menipis dan berubah warna atau beruban, serta penurunan fungsi indera, terutama pada penglihatan dan pendengaran. Selain itu, individu juga mengalami penyusutan tinggi badan dan peningkatan berat badan. Pada masa dewasa tengah ini, kehilangan massa kekuatan otot sering disebut sebagai sarkopenia, di mana pada orang yang berusia 50 tahun ke atas akan kehilangan massa ototnya bisa mencapai 1% sampai 2% per tahunnya. Pada usia dewasa media ini, juga terjadi penurunan fungsi sendi karena fungsi puncak sendi terjadi pada usia 20-an. Nah, penurunan ini mengakibatkan sendi individu menjadi kaku dan lebih sulit untuk digerakkan. Selanjutnya, perkembangan sosial. Di usia parubaya, dunia sosial dan pribadi individu berkembang dan menjadi lebih kompleks dari sebelumnya. Umumnya, orang dewasa sudah mampu menjalin interaksi dengan baik dengan banyak orang. Selain itu, juga berinteraksi yang baik. Dewasa media juga mampu membangun hubungan yang intim. Jadi, pada masa dewasa tengah, individu mampu membangun hubungan sosial yang lebih luas sekaligus lebih bermakna. Mereka lebih memahami orang lain, menjaga komunikasi, dan cenderung memilih hubungan yang memberikan dukungan emosional sehingga menjadi lebih stabil dan intim. Selanjutnya, perkembangan emosional. Perkembangan emosional pada dewasa tengah ditandai dengan emosi yang lebih stabil, matang, dan terkontrol. Individu pada tahap ini mampu mengelola stres dan memahami diri serta orang lain dengan lebih baik karena pengalaman hidup yang lebih banyak. Jadi, pada masa dewasa tengah ini, seseorang cenderung merespon masalah dengan lebih tenang, misalnya saat menghadapi konflik keluarga atau tekanan pekerjaan, mereka tidak mudah marah atau panik, tetapi memilih mencari solusi secara bijak. Selain itu, mereka juga lebih peka terhadap perasaan orang lain, sehingga mampu menjaga hubungan tetap harmonis dan menghindari konflik yang tidak perlu. Masuk pada teori psikologi terkait perkembangan dewasa tengah. Yang pertama, ada tokoh Erik Erikson tentang generativity versus stagnation. Menurut teori Erik Erikson, masa dewasa tengah berada pada tahap generativity versus stagnation. Nah, generativity ini adalah kondisi perkembangan pada dewasa tengah di mana individu menunjukkan kepedulian terhadap generasi berikutnya dengan cara yang produktif seperti berkontribusi dalam pekerjaan, membimbing anak, serta terlibat dalam kegiatan sosial. Jadi individu yang mencapai generativitas biasanya merasa hidupnya bermakna, bermanfaat, dan puas karena mampu memberi dampak positif bagi orang lain. Sedangkan, atau sebaliknya, stagnation adalah kondisi ketika individu merasa tidak berkembang dan tidak memiliki kontribusi yang berarti dalam kehidupan. Hal ini ditandai dengan sikap pasif, kurang peduli terhadap orang lain, serta lebih fokus pada kepentingan diri sendiri. Individu yang mengalami stagnasi cenderung merasa hampa atau terisolasi, tidak puas, dan kurang memiliki tujuan hidup. Untuk teori yang kedua, yaitu teori selektivitas sosial emosional dari tokoh Laura L. Cartensen. Menurut Laura L. Cartensen, teori ini menjelaskan bahwa pada masa dewasa tengah, individu mulai menyadari bahwa waktu hidup terbatas sehingga mereka menjadi lebih selektif
dalam menjalin hubungan sosial. Fokus utama individu bergeser dari mencari pengalaman baru ke arah memperoleh kepuasan emosional melalui hubungan yang bermakna dan mendukung kesejahteraan psikologis. Jadi, pada masa dewasa tengah, individu lebih memprioritaskan hubungan yang memberikan kepuasan emosional dibanding sekedar menambah relasi. Misalnya, seseorang mulai mengurangi interaksi yang kurang bermakna dan lebih fokus pada hubungan yang mendukung kesejahteraan psikologis karena mereka menyadari bahwa waktu yang dimilikinya terbatas. Sampai pada kesimpulan, masa dewasa tengah yaitu usia 40-60 tahun merupakan tahap perkembangan yang ditandai dengan perubahan fisik serta kematangan dalam aspek sosial dan emosional. Pada tahap ini, individu cenderung lebih stabil, mampu mengelola stres dan menjalin hubungan yang lebih bermakna. Menurut Erik Erikson, individu berada pada tahap generativity versus stagnation, yaitu berusaha berkontribusi bagi generasi berikutnya. Sementara itu, Laura L. Carstensen menjelaskan bahwa individu menjadi lebih selektif dalam hubungan sosial demi mencapai kesejahteraan emosional. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.